nama saya Ratri Salsabila Ardianti dengan NPM 323011008. Di sini saya bakal jelasin tentang dokumen flowchart atas pembelian barang toko milik Valentina Rosa. Yang pertama itu ada pembeli melakukan pemesanan produk, kemudian melakukan pembayaran produk. Setelah melakukan pembayaran produk, ada verifikasi pembayaran terlebih dahulu, kemudian meneruskan detail pembelian kepada penjual. Setelah itu, dari penjual membuka aplikasi Shopee dan kemudian mengecek detail pesanan produk apakah sesuai atau tidak sesuai. Apabila sesuai, maka dari penjual akan melakukan packing produk, kemudian print resi, kemudian melakukan penempatan resi dan penyerahan resi kepada kemudian ada penyerahan barang ke ekspedisi. Setelah penyerahan barang ke ekspedisi, maka dari tim ekspedisi akan melakukan penerimaan barang, kemudian melakukan pengecekan kesesuaian barang, apakah sesuai atau tidak sesuai. Apabila tidak sesuai, dapat ditukarkan. Nah, apabila sesuai, maka terdapat input resi, kemudian dilakukan pengiriman barang kepada pembeli. Kemudian ada flowchart pembelian barang konsumen. Yang pertama ada konsumen membuka aplikasi Shopee, kemudian membuka toko Valentina Rosa, kemudian melakukan pengecekan produk. Apabila produk tersedia, maka pembeli dapat memilih bagian checkout. Kemudian setelah pemilihan bagian checkout, ada input data verifikasi seperti nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu, pemilihan metode pembayaran. Kemudian setelah pemilihan metode pembayaran, ada pemilihan ekspedisi pengiriman. Setelah itu kita ke penjual. Setelah konfirmasi dengan penjual, kita akan memverifikasi pembayaran, kemudian dari pihak marketplace akan menentukan detail pesanan. Kemudian setelah verifikasi pembayaran, ada konfirmasi pesanan. Di konfirmasi pesanan ini kita akan dicek detail produk pesanan yang dipesan. Kemudian apabila sesuai, maka dari pihak penjual akan mengemas pesanan, kemudian mengecek detail pengiriman, kemudian print resi alamat pengiriman, jadilah resi, kemudian menempelkan resi, dan menyerahkan barang ke tim ekspedisi. Kemudian ada penyerahan barang ke ekspedisi, di mana setelah penyerahan barang itu, dari tim ekspedisi akan menerima barang, kemudian mengecek kesesuaian barang. Apabila tidak sesuai, maka paket dikembalikan. Apabila sesuai, maka terdapat input resi, kemudian melakukan pengiriman paket sesudah dikirim. Kemudian yang ketiga, apa saja risiko yang mungkin dihadapi sebagai penjual toko online. Risiko pertama itu ada dari bank, yaitu penipuan, contohnya seperti phishing, skimming, atau penyalahgunaan data kartu kredit. Yang kedua ada transaksi gagal seperti masalah teknis, keterlambatan proses, atau penolakan transaksi. Yang ketiga ada biaya tambahan seperti biaya transfer, biaya administrasi, atau biaya lain yang tidak terduga. Yang kedua ada dari e-money, yaitu keamanan, resiko hacking, pencurian data, atau penyalahgunaan akun. Nilai e-money dapat berubah-ubah terutama untuk e-money asing, serta pembatasan transaksi, batas maksimal transaksi atau jenis transaksi yang dibatasi. Kemudian ada dari pihak supplier, yaitu tidak tersedianya stok bahan baku atau barang dari supplier, serta terdapat kerusakan bahan baku yang diterima dan juga barang kurang kirim. Dari pihak pembeli ada pengembalian barang, yaitu pembeli meminta pengembalian barang karena terdapat berbagai alasan seperti cacat, tidak sesuai pesanan, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua ada ulasan negatif. Pembeli memberikan ulasan negatif yang dapat merusak reputasi toko. Yang ketiga ada penipuan. Pembeli melakukan penipuan dengan cara tidak membayar atau meminta rosa untuk meminimalisir risiko tersebut, yaitu ada peningkatan metode pembayaran agar tidak terjadi gangguan saat melakukan transaksi. Yang kedua ada meminimalisir terjadinya komplain. Penjual harus mengecek ulang detail produk yang telah dipesan oleh pembeli. Yang ketiga ada pemilihan jasa pengiriman yang tepat supaya produk benar-benar sampai di tangan konsumen dengan aman dan selamat. Yang keempat adalah selalu mengutamakan kualitas produk agar memperoleh